Jadi di kesempatan kali ini kita berkesempatan buat mengeksplor Museum Fathahillah sama Kak siapa ini? Kak Alia. Oke, jadi kita lanjut eksplor aja ya guys. Itu dia, bisa dia. Jadi teman-teman ini namanya gerabah. Jadi gerabah itu fungsinya buat apa sih? Gerabah ini dulu punya kepercayaan orang Buni, makanya dinamain gerabah Buni. Jadi gerabah Buni ini fungsinya buat nyimpan perhiasan teman-teman. Orang zaman dulu atau kita sebut sebagai suku Buni punya kepercayaan reinkarnasi. Teman-teman tahu reinkarnasi? Tahu. Jadi mereka naruh perhiasan mereka di dalam Buni, di dalam gerabah ini. Terus nanti dikubur bersama dengan mereka. Jadi di atas kepalanya. Nah, dulu itu perhiasannya bukan emas, tapi rotan. Mau lihat contohnya? Ya. Jadi orang Buni naruh gerabah di atas sebelah sini itu diisi sama perhiasan mereka yang perhiasannya rotan kayak gini. Dan daerah Buni itu sekarang jadi Jabodetabek. Jadi kita lanjut kita aja nih biar jadi jelas ya. Ini peta Buni. Jadi yang bagian kuning ini peta Buni. Wilayah Buni waktu zaman dulu. Sekarang wilayah Buni udah jadi Jabodetabek. Jakarta. Ya betul. Coba panjangan apa? Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Ya, jadi Buni itu adalah sekarang daerahnya Jabodetabek dan kerangka tadi ditemuinya di daerah Jabodetabek. Nah teman-teman, sekarang kita jadi tahu kan tentang suku Buni dan wilayah Buni yang sekarang kita kenal jadi Jabodetabek. Nah penjelasan di ruangan selanjutnya gak kalah seru loh teman-teman. Silahkan disimak lagi ya. Selanjutnya kita lanjut ke ruang Zaman Batu. Di sini ada namanya beliung. Ini beliung. Dua-duanya namanya beliung. Beliung ini terbuat dari batu-batuan di sungai. Jadi orang dulu kalau tinggal tuh di samping antara sungai. Kenapa? Karena mereka itu istilahnya buat bertahan hidup, buat nyiptain ekosistem. Terus cara pembuatan beliung sendiri itu selain dari batu di sungai, dia juga pakai beliung yang lain. Jadi beliung besar ini semakin lama mereka dipakai buat motong kayu, pasti akan kikis kan ya teman-teman ya. Terus jadi kecil kayak begini atau kayak begitu. Nah bagian kecil ini buat bikin lagi si beliung besar ini. Terus dari sisa bagian pembuatan beliung terjadilah serpihan. Serpihan kecil ini sama orang dulu gak pernah dibuang. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang kayak contoh orang tua kalian deh, kalian punya sabun masih ada isinya atau sisa sedikit aja pasti dihabisin sampai habis, betul kan? Itu bawaan dari orang dulu. Jadi orang dulu bahkan sespeser batu ini itu masih dipakai. Ini sisa dari pembuatan beliung. Mereka pakai buat apa? Buat motong. Dijadiin pisau. Kalau udah nggak tajam, dijadiin apa? Dijadiin kalung. Kalau kalungnya copot gimana? Dijadiin tempat vas bunga. Bener-bener difungsiin sampai bener-bener fungsi. Terus zaman dulu itu cara bedain perempuan sama laki-laki itu dari gelang. Perempuan pakai yang coklat sama yang putih. Kalau laki-laki pakai yang putih. Nah, terus yang ini, yang kecil ini kuku, teman-teman. Kuku. Yang ini kuku kaki, telunjuk sama jari manis. Yang ini kuku orang dewasa, yang ini kuku bayi. Terus ini asli ya teman-teman. Terus bebatuan yang gede ini buat mukul batu yang ini saat bikin beliung. Yang ini terbuat dari serpihan beliung, pewarnanya dari pewarna alami dan dipakai sama kepala suku. Kalau yang beliung besar cara pakai ini. Lanjut kita ke ruang Tarumanegara. Ini ada ruang Tarumanegara. Pertama ini ada prasasti ke kebun kopi. Kenapa ini namanya kebun kopi? Karena ditemuinya di kebun kopi. Nah, prasasti Tarumanegara ini tuh asal dari pemerintah Raja Purnawarman. Nah, ini tapak gajah kendaraan dari Raja Purnawarman. Si gajahnya ini tuh sebagai kendaraan. Paham ya teman-teman? Nah, terus yang di samping sebelah sini ada juga prasasti Cheriton. Kenapa Cheriton? Karena temunya di Cheriton. Cheriton tuh di mana sih? Di Bogor, teman-teman. Nah, ini dua-duanya replika ya teman-teman. Nah, untuk lihat aslinya ada di Museum Nasional.
Jadi di dalam prasasti ini itu ada telapak kaki Raja Punawarman. Bagi siapapun yang memiliki telapak kaki yang sama ukuran dengan Raja Punawarman, maka dia adalah keturunan Raja Punawarman. Tapi kalau kalian sama-sama yang ini berarti kalian itu keturunan tukang. Tapi replika. Tapi ini replika sayangku. Ini replika sayangku. Terus ini ada prasasti tubuh. Jadi prasasti tubuh ini ada kan sebagai penanda apa ya? Antara dua sungai waktu zaman kerajaan Raja Punawarman di tahun ke-22. Kita lanjut. Terus di sebelah sini ada arca. Arca tuh apa sih? Arca tuh peninggalan batu-batuan. Ini dua ini ada arca Wisnu Buana. Ini buaya 1, ini buaya 2. Ditemukan di tempat yang sama tapi di tahun yang berbeda. Makanya namanya Cibuaya 1, Cibuaya kedua. Jadi ditemunya pertama, ditemunya kedua. Terus yang sebelah sini ada prasasti juga, lupa. Nah, ini prasasti 2 kali. Jadi 2 kali ini ditemunya di Tanjung Priok. Ini asli. Kalau 3 yang ini itu replika. Mau nemunya di Museum Nasional. Terus yang ini ada Ganesha. Teman-teman tahu ITB dong? Tahu. Witras ITB. Tahu. Iya, Witras ITB dong. Nah, ini logonya. Tapi ini replika ya teman-teman, karena yang aslinya ada di Museum Nasional. Ini ada ruang cuma nonton doang sih sebenarnya, tapi ini lebih lama durasi ketimbang imersif. Jadi Museum Fathahillah itu punya imersif. Lanjut ke sebelah sini teman-teman. Ini ada beberapa apa sih namanya rempah-rempah yang diambil sama POC Belanda. Rempah-rempahnya apa aja tuh Pak? Ada cengkeh, ada bunga lawang, ada pala, dan lain-lain. Lanjut, kita lanjut ke atas ya. Oke teman-teman, setelah melihat dan menyimak penjelasan Kak tadi, pengetahuan kita tentang sejarah semakin banyak kan? Nah, selanjutnya kita bakalan next ke lantai 2 nih teman-teman. Silahkan disimak lagi ya penjelasannya Kalia. Enjoy guys! Di sini ada balkon. Jadi fungsi dari balkon ini tuh buat apa sih? Buat nonton orang dieksekusi, teman-teman. Eksekusi. Betul. Jadi tempat di sini tuh buat para pemerintah, gubernur-gubernur nonton eksekusi. Eksekusinya tuh ada 2, dipenggal sama digantung. Sebelum mereka dieksekusi bakal ada lonceng yang berbunyi 3 kali. Dan loncengnya itu berbunyi itu ada tandanya. Jadi lonceng pertama itu buat manggil, sekaligus kasih tahu orang-orang kalau tahanannya itu baru keluar. Terus kedua itu mulai si tahanannya ini jalan ke depan. Ketiga artinya mati. Kalau kalian mikir mereka mati, justru pada sedih, enggak. Mereka akan pada tepuk tangan. Sebelum mereka dieksekusi, keluarga dan kerabat-kerabatnya yang istilahnya punya dendam sama mereka, itu bakal pamer. Jadi pas mereka jalan di tengah ini, sebelum dieksekusi, mereka bakal pamerin perhiasan segala macam ke orang yang mau dieksekusi. Apalagi yang punya dendam, biasa begitu. Nah, kalau digantung itu bisa dari sini nih. Kalian lihat kawat yang ini? Ini kawatnya itu dipasang kayak gawang gitu, terus digantung mereka berhari-hari. Nah, kalau dipenggal mereka bersujudin di situ. Terus ya udah palanya jatuh. Dan pedang eksekusinya itu ada di bawah. Nanti aku akan jelasin. Itu orang yang dieksekusi itu Apa aja nggak pandang bulu. Pokoknya kalau bersalah pasti dieksekusi. Kita lanjut ke sini. Ini ada 3 lukisan. Nah, 3 lukisan itu punya cerita yang berbeda. Yang tengah mungkin kalau teman-teman gak heran sama cerita Nabi Sulaiman. Ini Raja Palemus. Jadi Raja Solomon itu bisa dibilang waktu zaman dia menjadi raja itu jadi raja paling adil gitu, paling bijaksana. Nah, ini ceritanya ada dua ibu yang ngelahirin di hari di waktu yang sama. Bahkan bayinya sama. Jadi bayinya tuh laki-laki. Tapi salah satu ibunya ini ada kehilangan bayinya, teman-teman. Nah, terus bayi yang itu adalah bayi milik salah satu ibu yang bayinya selamat. Mereka bawa bayi ini ke Raja Solomon. Nah, di sini Raja Solomon tuh menentukan mana yang ibu aslinya, mana ibu yang palsunya, dengan cara membuat keputusan untuk membelah bayi menjadi 2. Tapi dari sini bisa dilihat
dari sini ada yang ibunya merelakan, ada yang enggak. Dari situ juga si Raja Salomo tuh tahu mana yang ibu aslinya, mana yang ibu yang bukan ibu aslinya. Terus sebelah sini ini ada di zaman Raja Zulu. Jadi Raja Zulu itu punya ketetapan, bukan ketetapan sih, lebih ke undang-undang, kalau siapapun yang berzina maka matanya akan dicongkel. Nah sayangnya putranya sendiri malah berzina. Tapi karena bukan iba ya, lebih ke si raja ini, anaknya ini kan berzina ya teman-teman ya. Nah sayangnya si anaknya ini tuh bakal jadi raja depan masa depan. Jadi dia cuma dicongkel satu matanya. Terus satu mata lagi siapa yang dicongkel? Bapaknya, mata bapaknya yang dicongkel. Yang terakhir ini ada di pemerintahan Batavia teman-teman. Jadi waktu pemerintahan Batavia dia itu ada yang namanya ketetapan kalau siapapun bagi hakim yang menerima uang suap atau uang korupsi maka dia akan dikuliti hidup-hidup dan kulitnya akan dijahit di bangku persidangan yang setelah itu bakal didudukin sama anaknya. Lanjut ya. Iya, sekarang bisa berlaku untuk sekarang. Kita lanjut ke uang. Ini yang di sini. Ini uang awal kemerdekaan Indonesia. Yang koin ini sama yang ini. Awal kemerdekaan. Terus yang ini pemerintahan Jepang. Masuk aja ya ke dalam. Di dalam ini ada balai kota. Tapi kita orang muslim bukan nyebut balai kota, ini namanya ruang persidangan. Ini meja ini, kursi ini adalah meja saksi bisu, di mana persidangan pernah berjalan di sini. Karena teman-teman perlu teman-teman tahu, gedung ini nggak cuma sebagai balai kota, tapi sebagai tempat pengadilan juga pada masanya. Walaupun akhirnya setelah itu berganti fungsi, jadi provinsi Jawa Barat, jadi markas logistik, jadi kodim, baru jadi museum. Nah, meja ini sama kursi ini jadi saksi bisu di mana para tahanan pernah dihakimi. Dan dulu itu belum ada UUD teman-teman. Jadi keputusan itu berhak dari hakimnya, itu tergantung akal hakimnya. Nah, beberapa pahlawan Indonesia Indonesia Cut Naidi sama Sultan Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Terus tiga gelar ini juga punya makna teman-teman. Selain buat tempat arsip atau penyimpanan, mengenai ini beda sendiri ya teman-teman. Jadi di samping kanan ini ada dewa. Yang sebelah situ ada dewa kebaikan, sebelah situ dewa keadilan. Terus di bawahnya ada lambang-lambang kota di Batavia. Yang sebelah situ ada Raja William. Jadi Raja William ini adalah raja yang memegang masa keemasan di Belanda. Di sebelah sini ada sejarah juga. Ini sejarah di mana? Teman-teman tahu nggak ya kalau gedung ini tuh punya kembar di Belanda? Iya. Iya, di mana? Ada sampai sekarang, Kak? Ada di salah satu kota Belanda, aku nggak bisa jelasin karena aku nggak tahu. Tapi dia punya Belanda, jadi ini museum kita. Jadi museum kita. Yang itu museum punya Belanda. Hampir sama mirip, betul kan? Nah, terus kita ke lukisan. Lukisan ini ceritanya unik, teman-teman. Bukan ceritanya sih, orangnya unik. Nah, ada lukisan Van Para, tapi orang muslim sebutnya Peter Petrus. Ini lukisan asli. Jadi Peter Petrus siapa sih? Gubernur VOC paling kaya. Tapi kekayaannya dapat dari korupsi. Nah, jangan lihat dulu. Sebelum dia menjabat jadi gubernur VOC, VOC. Nah, dia itu udah kaya raya, udah tajir melintir. Terus makin kaya lagi karena korupsi. Dan dia ini adalah orang yang bikin VOC ini bangkrut. Nah, jadi lukisan ini tuh belum pernah ditemuin siapa yang melukis, masih anonim. Nah, terus karena ini asli, ini selain dari teksturnya, ada karya seninya kalian. Jadi karena ini karya asli, teman-teman, itu kalau kalian lihat matanya, terus kalian jalankan kiri dia gitu. Oh iya, coba. Serius? Coba coba. Serius? Oh iya. Iya. Orang muslim bilang ini nggak masuk akal. Tapi kalau kita bilang ini nilai seni masuk akal nggak? Enggak. Kalau kalian baca juga jurnal tentang Van Para atau Peter Petrus ini, Petrus ini itu tuh punya badan yang minimal, istilahnya badannya idaman banget lah. Tapi di gambaran begini karena dia korupsi. Lanjut. Ada cerita lagi yang menarik, kalian tahu tragedi 98? Tahu. Sebelum ada 98 kita punya 1740. Ini teman-teman 1740. Nah, jadi geger pencinaan itu tuh ceritanya tentang Batavia sama orang Cina. Awal mulanya Batavia udah bangun nih. Ya.
jadi ceritanya karena Batavia udah bangkit, istilahnya udah jadilah, udah jadi. Nah, Batavia ini butuh peningkatan ekonomi, teman-teman. Makanya orang Belanda atau orang yang merintah di Batavia itu datangin orang-orang Cina. Nah, orang-orang Cina datangin ke sini kira berhasil nih, ekonomi di Batavia naik. Sayangnya, orang Cina ini kan kalau udah berhasil istilahnya mau pamer ya. Jadi mereka ngajak teman-teman ya, teman-teman. Habis itu gara-gara itu banyak yang gelandangan berserakan di sisi kota. Akhirnya mereka dibantain. Ada lukisan yang ini baru nih, lukisannya ketahuan punya siapa? Punya Sujojono. Iya. Jadi ini yang lukis Sujojono. Terus ini ada Sultan Agung. Sultan Agungnya lagi mimpin upacara sekaligus mimpin rapat buat penyerangan VOC sama kerajaan dia. Terus ini pas peperangan. Sultan Agung kalah, tapi dia berhasil bakar benteng VOC. Nah, terus orang-orang yang kalah ini waktu di Sultan Agung, mereka nggak berani balik teman-teman ke kerajaan karena takut dimarahin. Dan perang ini terjadinya selama setahun. Kira 3 hari demo. Ada lukisan di mana ini rambut sorban ini Kiai Rangga namanya. Kiai Rangga ini istilahnya tangan kanannya Sultan Agung. Dia disuruh memata-matai kelemahan dari VOC karena kekalahan tadi. Terus yang ini ada namanya JP Kon. JP Kon ini tuh JP Kon ini tuh ceritanya orang yang dari VOC yang istilahnya mau beli rempah-rempah lah. Nah, Kiai Rangga ini nyamar jadi sodagar. Jadi istilahnya jadi juragan rempah-rempah buat memata-matai kelemahan VOC. Terus ini teman-teman, senjata di kanan kiri kalian ini sama yang belakang. Terus itu senjata yang dipakai buat perang. Dan sini ada mimbar masjid. Mimbar masjid ini bukan sekedar mimbar masjid, teman-teman. Kenapa? Ada yang tahu? Ini mimbar masjid asli dari peperangan itu. Wow. Ya, ini saksi bisu, teman-teman. Kok bisa ini asli? Ya emang berarti kuat banget sih. Sebenarnya tuh ada bagian lecet-lecetnya di belakang, teman-teman, cuman ditambal biar kelihatan bagus. Ada kok baretnya dikit. Nah, sekarang aku mau jelasin Rome London lagi yang tadi dia tahu. Ini biar kelihatan jadi pakai peta. Ini istilahnya kondisi pertama waktu VOC datang ke Batavia tahun 1619. Masih kosong kan, kanal juga masih satu. Di belakang kalian ini udah 31 tahun setelah VOC menguasai Batavia. Ini bagian sebelah sini. Ini Batavia namanya. Yang A ini pasir Batavia, yang huruf M ini lokasi kalian sekarang. Wow. Gak cuman gedung nih, tapi seluruh Jakarta kota. Terus yang ini, yang kecil ini Ome London namanya, teman-teman. Jadi orang Ome London nggak boleh masuk ke Batavia, tapi orang Batavia boleh masuk ke Ome London. Orang Ome London boleh masuk kalau diculik, betul, kesenjangan sosial juga. Tapi bukan kesenjangan sosial juga, teman-teman, karena yang ini pemerintahnya pakai pemerintahan Belanda. Sedangkan yang ini masih pemerintahan kerajaan. Kanalnya juga banyak, dari kanal ini sampai ke sana itu laut. Wow. Ini Jacob, yang ini namanya Jacob, yang ini istrinya. Jadi mereka ini ceritanya tuh lagi ngeliatin rempah-rempah tuh pada berangkat buat keliling buat dijualin. Ini di Muara Angke, teman-teman. Terus yang sebelah sini ada kapal. Ini nggak cuma sekedar kapal VOC, ini kapal VOC yang biasa dipakai buat jual rempah-rempah. Tapi ini bukan jual rempah-rempah doang. Jadi dia bawa gerbang Batavia, pintu gerbang Batavia otomatis gede banget dong. Terus pas di perairan Australia dia karam. Si kapalnya nggak ditemuin, tapi si gerbang Batavia ditemuin. Akhirnya dipajang di Museum Australia di kota Perth. Kalau yang ini kehidupan di Batavia zaman dulu. Ini momen di saat orang Ome London masuk ke Batavia minta izin. Kelihatan ya? Yuk, kita lanjut ke sana. Tadi aku udah jelasin eksekusi kan ya? Iya, pedang ya, kita lihat. Disebutnya sebagai Sword of Justice. Ini replika kok, tenang aja. Tapi walaupun replika dia dibikin semirip ya kan? Ya. Masih kelihatan kayak ada bercak darahnya kan? Ya kan? Jadi walaupun hukumannya dijatuhin sama Belanda, si yang mengeksekusi ini bukan orang Belanda, teman-teman, tapi orang Jerman. Kalau kita kok bisa orang Jerman? Emang punya paspor dulu? Enggak dong, bukan ya. Jadi kenapa ini dia yang eksekusi orang Jerman? Karena yang dibikinnya di Jerman pedangnya. Terus ada tulisan inskripsi orang Jerman, bahasa Jerman lah istilahnya. Itu tulisannya Tuhan mengkasihani orang yang berdosa.
Terus kalian lihat yang ini, yang melilit. Ya, ini kawat ini diganti setiap 1 orang. Jadi sebelum dikembalikan ke orang, ke keluarganya atau dikubur, kepala disambungin lagi pakai kawat ini. Sadis kan? Nah, yang belakang kalian ini ulang tahun Jakarta teman-teman. Kalau kalian tahu perhiasan pangeran atau raja-raja gitu, menteri yang biasa pedang-pedang di pinggangnya gitu, kayak ini. Tapi ini asli. Wow, makanya kelihatan udah karatan kan. Lanjut. Nah, ini adalah meriam Cirebon. Meriam Cirebon ini bukan buat perang. Jadi dia cuma buat tangan kayak hadiah dari putri Cina buat kerajaan Sunda. Beratnya sekitar 350 dan ini asli. Ini kayunya terbuat dari apa sih namanya? Kayu jati. Ini Garuda. Yang sini ada Megamendung. Oh iya benar-benar. Kenapa ini dari selain dari kerajaan Cina, ini kelihatan dari Kale Naga. Ingat beratnya 350 kg. Wow. Ini asli teman-teman, makanya nggak boleh pegang. Kalau ini nggak apa-apa. Di sini ada Wijaya Karma. Jadi si Wijaya Karma ini dulunya itu istilahnya dia anak raja, makanya dia jadi raja. Ini ada apa sih namanya? Prasasti Padrau. Jadi Prasasti Padrau ini ada karena ada perjanjian antara Sunda sama Portugis. Ada yang bilang perjanjian itu tentang rempah-rempah. Jadi orang Portugis mau beli rempah-rempah ke Sunda harus bikin perjanjian, harus ada bayarannya. Tapi bukan, ternyata ceritanya itu karena tanah. Jadi dulu Sunda itu dikuasai sama kerajaan Demak. Tahu kan kerajaan Demak itu kerajaan Islam. Nah, si Portugis ini bikin perjanjian dong bikin ini. Nah, habis itu perjanjian itu ternyata cuma bullshit. Bullshit banget, parah. Jadi cuma ada batunya doang, teman-teman. Cuma ada batunya doang, terus akhirnya mereka perang buat ngerebutin tanah. Dan kalau kalian nyari ini di mana, di Museum Nasional. Asli itu. Jadi kalian tau nggak sih tato Hermes itu siapa? Hermes itu anaknya Raja Zeus. Dan itu hadiah dari Perancis asli. Terbuatnya dari perunggu. Terakhir kita ke mural. Ini ruangan mural. Jadi ini mural. Dingin kan? Nah, jadi mural ini tuh bisa di suasana Batavia dulu, zaman dulu. Ini suasana Batavia zaman dulu ya teman-teman. Terus yang di belakang pintu itu ada sisi gelapnya. Terus kalau kalian tanya kenapa lukisannya nggak selesai, jawabannya karena orangnya udah nggak ada. Kedua, ngelukisnya susah. Ini ngelukisnya pakai cat air dan airnya itu ngeresep ke tembok. Cat air. Iya, cat air. Dan kalian tau nggak sih ini bikin sketsanya pakai apa? Tau canting? Tahu. Buat batik. Ini kalau kita ngelanjutin lukis boleh Kak? Boleh kalau bisa. Manjat sekarang. Manjat. Kalian tau nggak sih ini mau ditutup pakai cat baru sama Ali Sadikin tadinya. Tapi akhirnya Ali Sadikin bilang, oh ini kayaknya peninggalan bagus deh, nggak usah deh kita tutup biar seni cuy, ya kan? Ini jadinya begini. Belum bisa ya nih di sini. Ini setengah. Terus kalau kalian tanya itu ruangan apa? Itu imersif. Imersif itu isinya apa? Tontonan. Tontonannya tuh cuman kayak 3D tapi isinya koleksi-koleksi di museum ini. Tapi nggak lama sih. Terus ini by the way, imersif ini juganya 30 meter. Kapasitasnya buat 20 orang. Karena 20 orang. Hari Sabtu sama Minggu ini bukannya dari jam 9 sampai jam 8 malam. Kalau weekdays, kalau hari biasa jam 4 itu tutup. Kalau kesini jam 4 berarti mau berhenti.